Selamat pagi. Selamat pagi pemirsa, dan apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Tentunya berjumpa kembali dalam program TVR 09 bersama saya Rina Reski dan juga rekan saya. Dan bersama saya Elisa Purba. Pemirsa, dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional. Khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa, inilah TVR 09 selengkapnya. Kita awali berita pada pagi hari ini dari Komisi 6 DPR RI yang mengunjungi smelter PT Freeport Gresik guna membahas persiapan BUMN dalam mendukung tata kelola dan juga investasi di Bank Emas. Presiden Prabowo Subianto telah resmikan Bank Emas pada 26 Februari 2025 guna mendukung stabilitas ekonomi melalui pengelolaan cadangan emas. Anggota Komisi 6 DPR RI menilai pembentukan Bank Emas merupakan salah satu upaya strategis pemerintah dalam mewujudkan target pertumbuhan ekonomi 8%. Komisi 6 DPR RI kunjungi smelter PT Freeport Gresik guna membahas persiapan BUMN dalam mendukung tata kelola dan investasi di Bank Emas. Anggota Komisi 6 DPR RI Ahmad Labib menilai Bank Emas dapat menjadi solusi untuk mengoptimalkan potensi besar logam mulia Indonesia sekaligus mencegah banjirnya produk impor. Bersamaan dengan dibentuknya Bank Emas, ia menekankan agar perusahaan BUMN tetap meningkatkan kualitas produk emasnya agar tidak kalah saing dengan produk luar negeri. Perusahaan-perusahaan kita yang memang core-nya di produksi emas itu juga harus meningkatkan kapasitas dan kualitasnya agar kualitas produksi emas kita ini tidak kalah dengan produksi luar negeri. Impor emasnya juga cukup tinggi. Mentahnya emas kita ekspor ke luar negeri, tapi ketika sudah jadi produk jadi, kita impor. Nah, ini tentu menjadi tantangan buat Antam, buat Freeport, perusahaan-perusahaan BUMN kita yang bergerak di situ untuk meningkatkan kualitas dan kapasitasnya. Kehadiran Bank Emas dinilai penting untuk menampung cadangan emas yang diproduksi dalam negeri dan mengelola transaksi emas yang mayoritas menjadi pilihan investasi masyarakat Indonesia. Menteri BUMN menyebut Bank Emas akan memperluas ekosistem produksi emas di Indonesia untuk memaksimalkan potensi hasil tambang dan memberikan keuntungan bagi negara. Dari Kabupaten Gresik, Adila Febianto, TVR Parlemen, melaporkan. Kita beralih ke Komisi 7 DPR RI pemirsa yang menyerap masukan dan juga aspirasi dari para pakar, asosiasi dan juga para pelaku industri pariwisata Kota Bandung terkait rancangan Undang-Undang Kepariwisataan guna memberikan kemajuan bagi pariwisata nasional. Guna menciptakan dasar hukum yang sesuai dengan kebutuhan industri pariwisata nasional, Komisi 7 DPR RI menerima masukan dan aspirasi para pakar dan para pelaku industri pariwisata Kota Bandung terkait RUU Kepariwisataan agar peraturan perundang-undangan benar-benar mampu merepresentasikan kebutuhan masyarakat. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai, para pelaku industri pariwisata di Kota Bandung mampu memberikan masukan efektif terkait RUU Kepariwisataan. Para pelaku pariwisata meminta perlindungan dan penguatan regulasi dari pemerintah daerah agar menciptakan ekosistem pariwisata yang lebih kondusif dan berdaya saing. Selain itu, para pelaku pariwisata meminta kolaborasi yang lebih baik di lintas sektor seperti pihak swasta untuk menarik investasi yang lebih menguntungkan sehingga memberikan kemajuan bagi pariwisata nasional. Mereka ingin agar pemerintah lebih tegas, kemudian mereka lebih terlindungi, pariwisata itu bisa kontributif bagi kehidupan masyarakat yang ada di sini. Ya, kita harus berkolaborasi dengan penyelenggaranya yang pihak swasta, pemerintah harus kasih izin, kemudian keamanan, ya pihak kepolisian juga kita koordinasikan bagaimana caranya, kemudian juga dengan kementerian-kementerian lain seperti lingkungan hidup, sehingga tidak ada alam yang kita rusak ketika kita mengembangkan pariwisata itu, kemudian juga budaya. Jadi budaya tetap harus ditampilkan, ditonjolkan. Saat ini, Komisi 7 DPR RI tengah menyerap seluruh aspirasi para pelaku industri pariwisata dan akademisi dari berbagai daerah di Indonesia dalam perancangan RUU Kepariwisataan. Sehingga ke depan RUU Kepariwisataan ini dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat, utamanya para pelaku industri pariwisata. Dari Bandung, Bondan Imana, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, di tengah gempuran produk impor yang masuk ke dalam negeri, UMKM harus berupaya bersaing dengan produk asing. Tentunya salah satunya dengan meningkatkan kualitas produk dalam negeri. Dan kami akan hadirkan informasinya usai jeda, tetaplah di TVR 09.
Jika aku bisa, ku akan kembali, ku akan merubah takdir cinta yang ku pilih, meskipun tak mungkin, walaupun ku mau. Saya paling yang terjauh baru sampai half marathon. 22,5 ya. 23. Ngerti nggak ya, Jin? Enggak. Bang Riko terkenal sebagai pewaris adat budaya Lampung. Ya, bagaimana kita terus mendongkrak potensi wisata, menjual nama Lampung tidak hanya berskala lokal, tapi juga bisa berskala nasional. I miss your kisses all the time, but this is 25 minutes too late. Though you travel so far, but I'm sorry you are 25 minutes too late. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa, Komisi 6 DPR RI menilai banyak UMKM yang masih kesulitan untuk memasarkan produk akibat kurangnya pengetahuan tentang strategi pemasaran modern dan juga biaya yang tinggi untuk promosi yang tinggi. Dalam rangka mendukung pengembangan UMKM di Indonesia, Komisi 6 DPR RI mendorong BUMN untuk melakukan pendampingan pada keseluruhan proses produksi produk UMKM. Pasalnya saat ini, pendampingan BUMN kepada UMKM hanya berfokus pada sektor pendanaan. Anggota Komisi 6 DPR RI Budi Kanang mengatakan, di tengah gempuran produk impor yang masuk ke dalam negeri, UMKM harus berupaya untuk bersaing dengan produk asing, salah satunya dengan meningkatkan kualitas produk dalam negeri. Untuk itu, peran BUMN sangat diperlukan untuk memberikan pembinaan dan pendampingan pada proses produksi baik memilih bahan baku hingga proses pemasarannya. Saya melihat hanya di pos pendanaan atau di pos modal saja. Tapi bagaimana teknologinya, bagaimana desainnya. Ini mesti kita intervensi ke sana. Melakukan pelatihan, memberikan peralatan, memberikan asistensi terhadap packaging. Sementara itu, anggota Komisi 6 DPR RI Rizal Bawazir mengungkapkan, saat ini banyak UMKM yang masih kesulitan untuk memasarkan produk akibat kurangnya pengetahuan tentang strategi pemasaran modern dan biaya promosi yang tinggi sehingga tidak sebanding dengan modal yang dimiliki pelaku UMKM. Bicara kalau pemasaran UMKM, UMKM-nya tidak terlalu memikirkan cara memasarkan, gitu. Tidak harus dengan pameran-pameran. Kalau ini kan mereka harus berpikir dengan cara pameran, ya. Sebenarnya ada beberapa cara, cuman saya belum bisa bicara sekarang. Saya karena beberapa pihak harus setuju dulu. Dari Semarang, Zia Ulbar, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 12 DPR RI menilai perlu adanya kolaborasi dari masyarakat, DPR RI, pemerintah, serta stakeholders yang terkait dalam memerangi dan mengedukasi bahayanya pinjol dan juga judi online. Anggota DPR RI Edi Baskoro Yudhoyono mengatakan judi online dan pinjaman online merupakan aktivitas ilegal yang berbahaya dan berujung pada kriminalitas, sehingga perlu dilakukan pemberantasan judol dan pinjol agar tidak merusak generasi bangsa. Lebih lanjut, Ibas berharap perlu adanya kolaborasi dari masyarakat, DPR RI, pemerintah, serta stakeholder yang terkait. Menurutnya DPR akan terus memerangi serta juga memberikan edukasi dan sosialisasi terkait bahayanya pinjol dan judol. Untuk itu kami berharap adanya kolaborasi dari masyarakat, dari DPR, dari pemerintah, dari semua stakeholder untuk kita sama-sama memerangi dan memberikan edukasi melalui influencing positive ways ya, yang berhubungan dengan apa yang harus dilakukan sebagai generasi muda untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan dirinya.
Saya berharap komitmen dari Presiden Prabowo yang sama dengan komitmen dari Presiden Jokowi dan Presiden SBY benar-benar bisa diikuti oleh seluruh perangkat yang ada di Indonesia. Sekaligus juga kita Sebelumnya, fraksi Demokrat menggelar seminar dengan mengusung tema Bangkitkan Sadar Digital, Lawan Judi Online, dan Pinjaman Online Ilegal. Selamatkan masa depan generasi muda di Ruang Abdul Muiz, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Arif Naka, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 9 DPR RI menilai perlu adanya percepatan sosialisasi terhadap pekerja informal agar mendaftarkan diri ke BPJS Ketenagakerjaan. Anggota Komisi 9 DPR RI Edi Wuryanto mengatakan target peserta BPJS Ketenagakerjaan harus merata agar para pekerja mendapatkan perlindungan pada setiap pekerjaan, khususnya ojek online yang marak diminati masyarakat. Edi mendorong pemerintah untuk bergerak dalam melindungi pekerja informal yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi negara. Sekitar 35% pekerja informal belum mendaftarkan diri menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Dalam rapat Komisi 9 DPR RI dengan jajaran Kementerian BPJS Ketenagakerjaan, perlu ada percepatan sosialisasi terhadap pekerja informal agar mendaftarkan diri ke BPJS Ketenagakerjaan. Kami meminta BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan kinerjanya ya. Target dia untuk yang bukan penerima upah atau mandiri harusnya 11,9 juta. Tapi hanya mampu diselesaikan 9 juta. Berarti banyak yang tidak terlindungi pekerja informal kita. Yang kedua soal informal ojek online. Kan sekarang ini pergeseran pekerjaan kan berbasis teknologi informasi. Nah, ojek online ini kita tahu transformasi barang dan jasa itu tergantung pada ojek online dan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi kita. Sementara status pekerjaan ojek online ini termasuk status status kerjasama saja dengan pemberi kerja. Oleh karena itu perlindungan bagi pekerja ojek online ini harus ditingkatkan. Edi Wuryanto menambahkan perlu ada perubahan regulasi terhadap penerima jaminan pensiun untuk menjadi wajib menerima jaminan pensiun. Nurbani Yusuf, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, di balik kenyamanan transportasi online yang selama ini dinikmati masyarakat, terdapat realitas pahit yang dihadapi oleh para pengemudi ojol, yakni ketidakpastian hukum, eksploitasi, dan juga minimnya perlindungan kesejahteraan. Dan pemirsa, hingga kini para pengemudi ojol belum diakui secara resmi sebagai bagian dari sistem transportasi umum, yang tentunya rentan dalam hubungan dengan perusahaan aplikator. Kami akan hadirkan informasinya sesaat lagi, tetaplah di TVR 09. Pernyataannya Menteri Keuangan bahwa salarinya dalam program efisiensi ini. Lembaga penyiaran publik yang berada di bawahnya pemerintah gitu. Tapi akhirnya mereka juga terkena dampaknya. Ini menjadi kekhawatiran. ASN ini kalau dalam terminologi tadi itu dia tulang. Begitu kita sentuh tulangnya patah, maka kemudian akan membahayakan penyelenggaraan pemerintahan. Itu kebijakan kemarin menurut undang-undang yang harus diatur dalam peraturan pemerintah. Mereka harus di-terminate dulu di P3K paruh waktu. Sampai nanti instansi yang berkaitan sudah cukup anggarannya, kemudian diproses lagi untuk jadi P3K penuh waktu. Tanpa efisiensi pun, ya kemarin, dengan tidak adanya kebijakan efisiensi, agak ruwet. Apakah nanti ini kan pengangkatan P3K gelombang satunya itu ada di bulan Maret? Apakah nanti akan bergeser dengan efisiensi ini atau tetap dilaksanakan? 1,2 juta ini selesai. Masih banyak lagi PR, tenaga-tenaga non-ASN yang selama ini bekerja dan mengabdi buat bangsa, negara, dan rakyat di tempatnya masing-masing yang harus kita pikirkan. Batas mana ini penyelesaian tenaga honorer ini yang dianggap tidak membebani anggaran negara? Anda
Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa, perusahaan aplikasi mengklaim bahwa status hubungan mereka dengan pengemudi ojek online maksud kami adalah mitra. Di samping itu, fakta berbicara bahwa aplikator memiliki kontrol besar atas kebijakan tarif, insentif, dan juga pemutusan hubungan sepihak terhadap pengemudi. Simak informasi mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Editorial Parlemen. Berikut ini. Transportasi berbasis aplikasi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat modern, baik untuk bepergian, mengantar barang, atau sekedar memesan makanan. Namun, di balik kenyamanan yang kita nikmati, ada realitas pahit yang dihadapi para pengemudi ojol, ketidakpastian hukum, eksploitasi, dan minimnya perlindungan kesejahteraan. Komisi 5 DPR RI tengah mengupayakan revisi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk mengakomodasi keberadaan transportasi daring yang selama ini berjalan dalam zona abu-abu regulasi. Sampai sekarang, para pengemudi ojol belum diakui secara resmi sebagai bagian dari sistem transportasi umum, sehingga mereka berada dalam posisi yang rentan, terutama dalam hubungan dengan perusahaan aplikator. Perusahaan aplikasi mengklaim bahwa status hubungan mereka dengan pengemudi ojol adalah mitra. Namun, faktanya, aplikator memiliki kontrol besar atas kebijakan tarif, insentif, bahkan pemutusan hubungan sepihak terhadap pengemudi. Salah satu persoalan utama yang dihadapi pengemudi adalah besaran potongan tarif yang jauh dari transparan. Lambatnya pemerintah mengantisipasi kecepatan perkembangan teknologi dengan regulasi menyebabkan semua pihak, baik negara, aplikator, pengemudi ojek, dan penumpang, dipaksa untuk melanggar hukum. Lebih parahnya lagi, aplikator justru lepas tangan terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi pengemudi di lapangan. Pelanggaran itu dilakukan oleh negara, pelanggaran itu dilakukan oleh perusahaan, pelanggaran itu dilakukan oleh supir ojek, pelanggaran itu juga dilakukan oleh penumpang ojeknya. Luar biasa ya. Jadi semua kita paksa untuk melanggar undang-undang hanya karena ini. Tapi dalam konteks kehidupan bernegara memang selalu terjadi seperti ini. Dinamika teknologi jauh lebih cepat dibandingkan kemampuan negara menyesuaikannya dalam peraturan perundang-undangannya. Walaupun sebenarnya peristiwanya sudah sangat lama, 15 tahun. Inilah mengapa revisi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjadi sangat penting. Anggota Komisi 5 DPR RI berulang kali menyatakan dengan tegas bahwa undang-undang yang ada saat ini gagal mengakomodasi realitas transportasi berbasis aplikasi. Jika ojol telah menjadi pekerjaan utama bagi banyak orang, mengapa negara masih enggan memberikan perlindungan hukum yang memadai? Di dalam RUU ini harus masuk hak dan kewajiban. Apa yang hak operator, apa hak daripada para pengemudi, apa kewajiban operator, apa kewajiban pengemudi, apa kewajiban mereka juga kepada negara. Ya mungkin terkait dengan PNBP-nya ya, pajak kepada negara ya mungkin bisa diatur sehingga juga nanti. Iya, karena sistem yang ada di aplikasi ini belum diatur dalam undang-undang. Ini hanya diatur di setingkat kementerian. Jadi yang sifatnya bisa melakukan sanksi itu harus melalui undang-undang. Sementara undang-undangnya belum ada. Transportasi daring telah menjadi kebutuhan dan para pengemudinya telah menjadi tulang punggung ekonomi digital. Revisi Undang-Undang LLAJ adalah momentum bagi negara untuk benar-benar hadir melindungi rakyatnya. Ini bukan sekedar soal bisnis transportasi, melainkan soal kesejahteraan ratusan ribu pengemudi yang menggantungkan hidupnya pada aplikasi. Sudah saatnya hubungan antara pengemudi dan aplikator dibuat lebih adil.
Sudah saatnya negara memastikan bahwa mereka yang bekerja keras di jalanan setiap hari mendapatkan haknya sebagai pekerja yang bermartabat. Pemirsa, bermain jeep atau off-road merupakan salah satu aktivitas memacu adrenalin yang menjadi momen seru sekaligus mendebarkan. Medan yang terjal, sulit dan juga beragam tentu menjadi tantangan tersendiri sembari menikmati keindahan alam yang memanjakan mata. Seperti apa dan juga bagaimana aktivitas ekstrim yang memicu adrenalin ini pemirsa? Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09. Saya bersyukur begini, ketika Kang Emil mendorong saya untuk masuk ke politik, juga diamini oleh ibu saya dan juga oleh anak-anak saya. Jadi menurut saya ini adalah supporting utama buat saya. Jadi ketika keluarga kecil saya dukung, maka insya Allah keluarga besar pun akan dukung, kan begitu ya? Karena bagaimanapun juga nanti tanggung jawab itu akan ada di keluarga kecil kami. Kalau anak dan keluarga itu adalah energi buat saya. Jadi saya ada di sini atas energi itu gitu. Saya didukung oleh suami dengan anak dan mereka baik-baik saja, mereka happy ya. Maka saya pun akan baik-baik saja gitu ya. Ini dipanggil Bu Cinta atau Ibu Atalia? Ibu Atalia. Karena kalau Ibu Cinta gitu ya, mereka suka lupa nama asli saya Bu Atalia. Karena itu pernah kejadian. Jadi selama ini orang-orang manggilnya Bu Cinta, Bu Cinta, Bu Cinta. Pas kemarin kampanye nggak ada yang tahu nama saya Bu Atalia. Tapi kalau tanya sekarang, saya di Bandung. Di Dapil dong. Karena apa? Bisa keluar sedikit lah. Bisa ke Kabupaten Bandung Barat, bisa ke Kabupaten Bandung gitu ya. Bisa gitu, jauh. Hanya di TVR Parlemen. Kita kembali di TVR 09. Pemirsa, aktivitas atau olahraga ekstrim ternyata memiliki banyak sekali manfaat bagi kesehatan mental kita, seperti mengurangi stres, meningkatkan rasa percaya diri, serta meningkatkan interaksi sosial dengan orang lain. Dan tentunya selain itu pemirsa, menjadi hiburan yang juga menantang adrenalin. Bermain wahana ekstrim ini pemirsa juga dapat menjadi pengalaman menarik bagi para pecinta sensasi menantang. Dan tentu tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan bersama aktivitas ekstrim yang memicu adrenalin pada segmen Intips, informasi dan tips berikut ini. Pemirsa TVR Parlemen, siapa di sini yang suka melakukan kegiatan ekstrim? Kalau kamu salah satunya, ada info menarik nih buat kamu. Pasalnya, melakukan aktivitas yang dapat memicu adrenalin ternyata memiliki manfaat loh. Bisa meningkatkan rasa puas dan senang, meredakan stres, bisa juga meningkatkan keterampilan kita, bahkan memperkuat kesehatan mental. Jadi, tidak ada salahnya sesekali melakukan aktivitas seru yang memicu adrenalin. Apalagi kalau sedang berlibur dan melepas penat ya. Nah, berikut beberapa aktivitas seru dan memicu adrenalin yang bisa jadi referensi kamu. Bermain jeep atau off-road. Aktivitas seru yang satu ini tentu bisa memacu adrenalin kamu. Melintasi medan yang kasar di alam terbuka tentu jadi momen seru sekaligus mendebarkan. Bukan hanya pengemudi yang harus lihai melalui trek yang sulit dan beragam, penumpang lain di dalam jeep juga harus berpegangan kuat nih pemirsa. Oh iya nih, para pecinta off-roading juga sering melakukannya dengan berkelompok. Selain semakin seru, ternyata kegiatan ini bisa menjadi momen membangun hubungan sosial dengan orang-orang yang memiliki minat yang sama. Mendaki gunung. Mendaki gunung terlebih dengan rute yang menantang tentu menjadi aktivitas yang bisa memicu adrenalin.
Selain meningkatkan kebugaran karena melibatkan aktivitas fisik yang intens, ternyata mendaki gunung juga dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan. Kenapa tidak? Karena dengan mendaki, kita bisa mengembangkan keterampilan navigasi, survival, dan memperluas pengetahuan tentang alam. Apalagi, Indonesia terkenal dengan banyak gunung yang menarik untuk didaki, pemirsa. Yuk dicoba! Skydiving dan bungee jumping adalah dua aktivitas ekstrim yang seringkali memicu adrenalin. Keduanya sama-sama aktivitas melompat dari ketinggian. Bedanya, skydiving terjun bebas dari pesawat udara atau balon udara dengan menggunakan parasut, sedangkan bungee jumping melompat dari ketinggian dengan seutas tali karet yang diikatkan ke tubuh kita. Kedua aktivitas ekstrim ini memberikan pengalaman mendebarkan yang dapat meningkatkan perasaan puas, kepercayaan diri, dan meredakan stres, tetapi juga ada risikonya. Jadi, harus dipastikan ya, melakukan aktivitas ini dengan instruktur yang berpengalaman, menggunakan peralatan yang aman, dan mengikuti pedoman keselamatan yang ketat. Bermain wahana ekstrim. Memicu adrenalin dengan bermain wahana ekstrim sepertinya banyak menjadi pilihan ya. Kita hanya perlu mengunjungi taman hiburan dengan wahana ekstrim seperti roller coaster dengan kecepatan tinggi, wahana air yang curam, wahana berputar, dan masih banyak lagi. Selain menjadi hiburan yang menantang adrenalin, bermain wahana ekstrim juga bisa menjadi pengalaman seru dengan orang terdekat. Masih banyak aktivitas lain yang memicu adrenalin dan dapat pemirsa coba. Aktivitas air seperti rafting, berselancar, dan parasailing. Selain itu, bermain paintball, ataupun sekedar bermain video game bersama teman, ternyata bisa memicu hormon endorfin yang bisa membuat kita bahagia loh. Sekian informasi untuk kali ini. Pastikan tetap memprioritaskan keamanan dan keselamatan ketika melakukan aktivitas ekstrim ya. Dan pemirsa, di penghujung acara kami hadirkan agenda DPR RI pada hari ini Kamis 20 Maret 2025. Setelah TVR 09 pagi ini, pemirsa, sekitar pukul 9:30 waktu Indonesia Barat akan digelar rapat paripurna DPR RI dengan beberapa agenda. Salah satunya yakni pembicaraan tingkat 2 atau pengambilan keputusan terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Sedangkan pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, Balek DPR RI mengadakan rapat panja dengan agenda yaitu penyusunan rancangan undang-undang atas perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Juga masih ada sejumlah agenda rapat serta program DPR RI lainnya, pemirsa, tentunya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen. Anda dapat mengaksesnya di tvrparlemen.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikianlah TVR 09 edisi pagi ini. Kami segenap kru TVR Parlemen yang bertugas tentunya mengucapkan terima kasih telah menyaksikan. Ada saya Elisa Purba dan juga rekan saya. Saya Rindra Reski, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.